Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Animal World. Hari ini saya kedatangan kucing punya orang ya, namanya si Yuki. Ini pemiliknya itu memberikan amanah pada saya buat mengobati dan merawat kucingnya, karena katanya dia nggak bisa merawat karena banyak kesibukan ya teman-teman. Nah, ini kondisi kucingnya itu, kata pemiliknya itu koreng-koreng ya. Dan saya lihat itu sepertinya jamur. Dan di bagian kepala, leher itu koreng semua. Itu ada kerak-kerak seperti jamur. Dan di area kepala juga itu jamur ya teman-teman. Nah, namun saya mau periksa telinganya juga dan tubuh lainnya apakah ada penyakit lain. Jadi akan saya periksa dulu agar kita bisa kasih tahu pemiliknya ya. Dan di sini saya juga pakai obat ini ya. Kata pemiliknya itu dia menggunakan obat semprot yang seperti ini ya. Sebenarnya obat-obat sekarang nih banyak yang palsu ya teman-teman. Jadi mungkin itulah kenapa tidak sembuh ketika kalian mengobati kucing. Contoh saja seperti obat cacing, Drontal ya. Drontal itu pun banyak yang KW-nya teman-teman. Banyak tiruannya ya. Jadi begitupun obat-obat lain. Ada yang menirukan. Jadi ketika kalian menggunakan obat itu, kucing tidak sembuh. Di sini saya pakai salep derma ya. Lihat nggak teman-teman? Aduh, ngeblur ya. Ini teman-teman, salep derma ya. Salep derma ini bisa digunakan pada kucing yang terkena jamur ataupun penyakit bakteri kulit. Ini bisa teman-teman. Tapi kalau buat parasit seperti skabies itu biasanya kurang ampuh, bahkan tidak sembuh ya. Malah seperti kulit yang terbakar jika menggunakan ini pada skabies. Begitu juga kebalikannya, jika obat skabies digunakan ke jamur itu juga nggak ampuh seperti kulit kebakar kalau digunakan ya teman-teman. Jadi pilihlah obat yang tepat dengan sesuai penyakitnya ya. Oke. Di sini pemiliknya banyak banget nih beli obat-obatan buat mencegah jamur, namun katanya nggak sembuh ya. Kalau ini saya lihat itu sepertinya ini makanya tubuhnya seperti berminyak itu ya, karena ini ada kandungan minyak. Kalau minyak itu memang bisa seperti VCO itu ya, bisa mengobati penyakit kulit seperti itu. Namun kalau yang kondisi parah itu mereka sangat lambat penyembuhannya. Kalau yang alami itu memang lambat. Jadi kalau yang belum parah mungkin bisa, tapi kalau yang sudah parah itu sebaiknya jangan menggunakan yang seperti itu ya teman-teman, karena lama dan menghabiskan banyak yang digunakan. Oke, ini Yuki, keluar Yuki. Ini namanya Yuki teman-teman. Dia ini biasanya grooming di saya, tapi udah lama banget nggak grooming ya, karena si pemilik lagi sibuk. Dan ini kucingnya juga baru lahiran 2 bulan yang lalu. Nih,
teman-teman. Lihat nggak teman-teman? Saya balik kameranya coba ya. Ini teman-teman, ini di bagian kepala mereka, dia koreng-koreng gitu. Ini jamur ya teman-teman, bukan skabies. Kalau skabies itu dia gejala awalnya itu di sini, kalian bisa apa mencurigainya itu di kuping sini. Biasanya itu awal-awal sebelum muncul kerak pinggiran sini, dia akan bintik-bintik dulu di sini, seperti beruntusan gitu di sini. Baru nanti muncul kerak di pinggiran sini. Itu kalau skabies. Baru nanti nyebar ke seluruh mukanya kerak itu. Nah, itu skabies. Kalau jamur dia tidak muncul bintik-bintik dan kerak yang muncul hanya sedikit. Beda kalau demodek. Demodek itu dia tebal namun tidak seperti gejala bintik-bintik ya. Kalau demodek itu lumayan tebal tapi nggak setebal skabies. Nah, kalau ini jamur teman-teman. Kalau ini karena cakaran ya, mungkin karena gatal. Biasa kalau di area atas kepala ini gatalnya itu bisa karena jamur, bisa juga karena kutu teman-teman. Nah, kalau di area leher ini biasanya itu karena kalung teman-teman. Kalungnya sudah kotor, berdebu, dan menyimpan lembab, jadi mengakibatkan tumbuhnya jamur di area leher. Makanya bentuknya melingkar teman-teman nih, di leher-lehernya tuh. Nah, lalu si kucing itu akan menggarut, makanya jadi seperti koreng-koreng ini karena gatal. Dia menggarut sehingga luka karena kukunya yang tajam tidak dipotong. Oke, ini saya cek lagi. Coba kita Yuki. Ntar ya, saya cek dulu telinganya teman-teman. Ini. Kalau lihat telinganya ini sepertinya bersih teman-teman, tidak ada indikasi tungau sepertinya ya. Kalau lihat ininya, soalnya kering teman-teman. Tapi kita cek ya. Ini siapa tahu ini sudah dibersihkan pemiliknya, jadi nggak terlihat kalau ada gejala tungaunya teman-teman. Jadi ini akan saya cek lagi nih. Kita cek dulu. Ini namanya Yuki. Oke teman-teman, kalau saya cek ini telinganya tidak ada tungau teman-teman. Berarti dia kepalanya itu dan kupingnya itu gatal cuma karena jamur ya teman-teman. Makanya ada luka itu karena gatal oleh jamur. Karena ini saya cek tidak ada tungau, memang tidak ada gejala tungaunya. Saya hanya memastikan saja teman-teman. Dia juga ini sedikit hangat ya tubuh dia ya. Tapi dia masih sehat teman-teman.
Ini tubuhnya saya cek, ini sedikit hangat teman-teman. Setelah saya cek juga kupingnya itu tidak ada tungau teman-teman. Dia marah teman-teman. Aduh, kameranya jatuh teman-teman. Oke teman-teman, cara ngobatin kucing yang terkena jamur atau skabies itu kalian harus kutis dulu teman-teman di area yang berkeraknya itu, baru kalian oleskan salapnya atau obatnya ya. Kalau kalian menggunakan salep-salep atau semprot itu kalian harus kutis dulu nih, seperti ini nih. Kalian lepaskan dulu semua keraknya itu ya teman-teman, baru kalian oleskan obatnya agar obatnya langsung mengenai pusatnya, bukan mengenai area yang bukan tempatnya. Nanti dia hanya mengenai korengnya saja kalau kalian nggak bersihkan keraknya itu. Beda kalau kalian pengobatannya melalui dari dalam seperti minum obat atau suntik. Kalau skabies biasanya suntik ya, kalau jamur biasanya itu obat minum, obat oral selain salep dan semprot ya. Nah, seperti ini teman-teman, kalian kutis semua kerak-kerak yang ada di tubuh si kucing. Ini lumayan banyak ini keraknya ini. Ini dia mengobati dengan obat yang berbahan minyak ya teman, seperti bahan PCO gitu. Jadi bulunya itu jelek seperti ini teman-teman. Terus lagi biasanya itu kucing suka jilati minyak itu nya bau. Nya bau dan sedikit berminyak biasanya. Kadang bahkan kalau yang nggak cocok itu kucingnya kayak apa, mencret gitu. Karena dingin tubuhnya, apalagi kalau diberikan ke seluruh tubuh tuh minyaknya, biasanya bulunya akan lepek basah dan kucing akan kedinginan. Nah ini jadi kalian lebih baik menggunakan salep seperti ini lalu dikutis. Dan lebih bagus lagi kucingnya kalian gundulkan bulunya agar lebih akurat di letak-letak jamur yang nggak kelihatan oleh bulu kucingnya yang ketutupan ya. Ini seperti ini nih, ketutupan semua nih teman-teman, yang kotor semua teman-teman. Baru teman-teman, ini di perkampungan ya, jadi ramai suara orang-orang dan hewan-hewan juga. Ini kita bersihkan semuanya. Sebenarnya mengobati juga dan bisa itu selain salep, obat semprot dan apa namanya, selain obat semprot dan salep dan obat minum, itu kalian bisa juga memandikannya dengan sampo yang mengandung sulfur. Biasanya sampo yang mengandung sulfur itu sampo terdapat pada sampo-sampo kutu, anti jamur ya teman-teman. Saya biasanya itu yang bagus itu, saran saya merek Fungizol teman-teman. Itu bagus. Tapi seperti yang saya bilang tadi, memandikannya kalian harus mengutis dulu kerak-kerak itu agar obat yang terkandung pada si sampo itu bisa langsung mengenai area jamur itu. Dan jangan langsung dibilas teman-teman, didiamkan dulu, digosok-gosok di area yang ada jamur itu
maupun skabies. Kalau skabies biasanya lebih susah sih kalau pakai sulfur, kalau yang sudah parah ya. Kalau yang belum parah masih bisa Bang buat mengobati skabies. Kalau jamur dia lebih bagus kalau mandi itu, mandi jamur, asal dengan syarat tetap jaga kebersihan selama pengobatan. Karena kalau dia hobi main kotor dan tidur di tempat lembab, itu akan percuma teman-teman. Oke, di sini saya akan cek apakah masih ada lagi. Ini juga sebenarnya jamur ini bisa juga karena gigitan oleh si penjantan ya. Jadi koreng, terus terkena liur, terkena kotoran dan bulu yang lembab, jadi tumbuh jamur. Kebanyakan seperti itu teman-teman. Kalau di area tengkuk belakang ini karena akibat dikawinkan oleh kucing jantan ya teman-teman, biasanya. Oke teman-teman, nih kalau udah bersih seperti ini, sudah kalian bersihkan nih, kelihatan nggak tuh kerak hitamnya sudah terkelupas. Nih banyak nih di tisu saya nih. Bentar ya. Nih teman-teman, kerak-keraknya. Nah kalau keraknya sudah ini, baru kalian berikan salep. Ini khusus hewan ya. Kalau ini sebenarnya pakai yang manusia juga bisa teman-teman, tapi dioles tipis saja ya teman-teman, dan diusahakan jangan sampai terjilat. Kalau pakai obat manusia itu juga bisa, kalau pakai obat manusia teman-teman, tapi diusahakan jangan sampai terjilat sebaiknya. Apalagi jika kucingnya masih kecil ya. Seperti ini teman-teman. Setelah ini saya mau ngobatin kucing yang terkena chlamydia pula teman-teman. Saya karena chlamydia berbahaya, jadi saya ngobatin kucing ini dulu, baru nanti ngurusin kucing yang sakit yang berbahaya, yang menular. Setelah itu baru saya mandi bersih-bersih agar tidak menular ke hewan lain ya. Ini kucingnya bukan marah ke saya ya teman-teman. Ini karena ada kucing saya yang lain tuh lagi nunggu. Tuh, bisa lihat tuh. Kayak dia marah. Bukan marahnya ke saya ya teman-teman. Karena Yuki kucing yang baik, bukan kucing pemarah. Kalian bisa oleskan sampai terkena semua ya teman-teman di area sekitar. Oren, jangan kesini Oren, takut Yuki no. Bandel Oren nih. Ini bau obat jamur ini sama persis dengan bau obat manusia ya. Teman-teman. Ini di area bawah lehernya tuh yang sudah saya bersihkan juga. Kalian jangan takut ya mengutis korengnya itu. Dia memang menular ke kita juga, tapi kalau kita gak cuci tangan. Kalau kita cuci tangan itu nggak masalah teman-teman. Jadi jangan takut ya
kalau kalian mengobati kucing yang jamuran ataupun yang skabies, itu jangan takut. Kalian harus berani mengobatinya. Yang penting itu cuci tangan, teman-teman. Mau itu dia virus Panley pun, kalian harus cuci tangan setelah merawat kucing yang terkena virus itu, agar tidak menular ke kucing lain. Nah, masih ada. Ini teman-teman di sebelahnya. Ini bisa kalian berikan 1 kali sehari pun sudah cukup, teman-teman. Yang penting itu jaga kebersihan si kucingnya. Oke, teman-teman. Oke. Harus kalian berikan semua ya ke area yang ada jamurnya. Dah, itu aja cukup, teman-teman. Sepertinya nggak ada lagi jamur di tubuhnya. Berarti dia ini, karena di tubuh lainnya itu tidak ada jamur, berarti si kucing ini dia jamuran itu karena si kucing jantan yang mengawininya, teman-teman, yang menggigit lehernya itu lalu menjadi koreng ya, bekas gigitannya yang kuat, mungkin terlalu kuat si jantannya, lalu terkena liurnya juga, dan nggak dimandikan kucingnya di waktu yang lama. Tapi memang kucing nggak boleh mandi sih kalau sedang dikawinkan ya, teman-teman, atau paling tidak itu dibersihkan, teman-teman. Jangan sampai lembab bulu yang bekas gigitan si jantan itu. Karena kalau kucing baru kawin kalian mandikan, dia stres, dia nggak akan jadi hamil. Makanya sebaiknya jangan mandi kalau lagi proses mengawinkan, teman-teman. Nah, ini ada kemungkinan bekas gigitan juga bisa, tapi dari kalung juga bisa ya, teman-teman. Soalnya itu bentuk lehernya itu melingkar. Saya kurang tahu karena saya hanya menduga, teman-teman, berdasarkan pengalaman. Karena saya ini kan bukan kucing saya, jadi saya nggak tahu penyebab pastinya. Intinya itu jamur, tapi nggak tahu pasti jamurnya dari bekas gigitan atau kalung atau karena kucing main kotor. Kalau main kotor biasanya itu tubuh-tubuh yang lain ada juga, tapi itu hanya di bagian leher saja. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video tentang cara mengobati jamur pada si Yuki ini. Tata cara itunya ya. Nantikan video selanjutnya. Kalau dia sembuh, insya Allah saya akan posting ininya lagi, proses sembuhnya. Oke. Bye bye, teman-teman. Jangan lupa like dan komen dan di share. Bye bye.